Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita mengucap syukur ibadah yang kedua ini. Saya lihat dari depan semuanya dalam keadaan sehat, baik, tidak kurang suatu apapun. Amin. Kita bersyukur untuk pagi hari ini. Kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan. Dimuliakanlah Engkau Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Saya jemput kita semua boleh bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan. Membawa pujian kami, membawa ucapan syukur Bapa.
Kami bersyukur Tuhan untuk karena ibadah kami akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Biar setiap apa yang kami beri saat ini Tuhan, kalau menyenangkan hati Tuhan, menjadi upaya berbawa harum di hadapan Tuhan. Dan kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskan hati kami, pendengaran kami. Berkati umat-umat-Mu yang hadir pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Gangguan roh jahat, roh manusia, roh setan yang coba mengganggu pemberitaan firman Allah pada pagi hari ini kami tolak dan usir dalam nama Yesus. Pergi engkau setan, dan kami berdoa kiranya Roh Kudus yang akan menguasai tempat ini, menguasai hati kami supaya kami boleh bebas mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Yesus berkata di dalam Yohanes atau Yahya pasal 14 ayat 19c, aku hidup dan kamu pun akan hidup. Yesus hidup. Puji Tuhan. Kita semua boleh ada pagi hari ini karena Yesus hidup. Kalau Yesus mati, kita sudah mati. Tidak ada punya pengharapan. Tidak ada sesuatu lagi yang kita banggakan dalam hidup ini. Bagaimana cara kita bertahan hidup? Bagaimana kita bisa kuat hidup? Bagaimana kita bisa melawan kekuatan daripada COVID? Kita tidak mampu, kita tidak kuat. Siapapun di dunia ini tidak ada yang bilang saya mampu hadapin COVID. Presiden Amerika aja tunduk, ya. Ratu Inggris saja kena. Orang-orang Australia yang hebat otak-otaknya kena. Gak ada yang berani angkat muka dan bilang saya bisa hidup kok hadapin COVID ini. Tidak ada. Bahkan sampai saat ini belum ditemukan vaksin atau obat. Ada berlomba-lomba, ya. Orang-orang pintar di dunia ini untuk membuat vaksin, tapi belum diketemukan. Masih dalam uji coba. Katanya nanti akhir tahun. Nah, kalau tunggu akhir tahun, berapa banyak yang sudah mati duluan? Berapa banyak yang sudah kena penyakit duluan? Banyak sekali. Tapi kita bersyukur, ya. Kita punya firman. Kita punya Tuhan yang hidup. Amin, saudara. Itulah yang akan mempertahankan hidup kita, akan menguatkan kita, yang akan membuat kita tahan, ya, tangguh berhadapan dengan. Di sini aja duduk, ini kosong di depan sini, nih satu duduk, ya, ya itu boleh, itu sana juga boleh, ya. Kita tahan, dan inilah yang Tuhan inginkan. Anak-anaknya itu saudara dan saya tangguh, kuat. Kata dunia tahan banting. Saudara mau demikian? Oh, nggak ada yang mau tahan banting. Mau diobok-obok sama COVID kayaknya. Takut ada COVID situ. Takut ada COVID. Dia nggak tahu di depan dia, di udara kamar dia, di kamar dia yang ada AC itu ada COVID. Tahu nggak? Saya baru beritahu sama pengerja. Ainun Habibi, dokter, istri profesor, istri presiden, mati kenapa? Saya mau tanya. Matinya kenapa? Ya. Mati kena virus dalam ruangan melalui AC. Supaya saudara tahu. Ya. Dia bawa lari ke Jerman. Dokter rumah sakit yang paling canggih di Jerman nggak bisa tolong. Di mana perlindungan kita yang sesungguhnya? Hanya di dalam Yesus Kristus. Coba saudara telusuri, cuma tidak akan diangkat. Menakutkan. Itu AC itu punya virus. Seorang dokter, istri wakil presiden kok bisa kena. Nah itulah memang. Tapi pada pagi hari ini saya percaya. Saya belajar dan saya ingat waktu saya. Dan saya suka, waktu remaja saya suka olahraga. Jurusan saya sebenarnya saya mau masuk semua. Kemudian STO dan olahraga lah. Tapi karena situasi dan kondisi ya saya diusulkan orang tua masuk teknik. Tapi benar juga kalau saya masuk sekolah olahraga STO-nya sudah bubar. Semuanya sudah nggak ada. Dilabur ke IKIP juga nggak melanjutkan itu pendidikan olahraga secara khusus. Nah, saya bersyukur. Tetapi waktu itu saya dari muda suka diajar oleh guru olahraga saya, ya. Anak-anak muda masih ingat, saudara juga masih tahu.
Apa artinya mens sano in corpore sano? Nah, Cobel. Bukan di dalam tubuh yang sehat ada kopior yang bagus. Nah, dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang itu dia. Ini kita terjemahkan juga dalam perjalanan hidup rohani kita. Ya. Dalam perjalanan hidup kita, dalam rohani yang sehat, ada kekuatan yang tangguh, ada kemampuan yang bisa melawan COVID-19, pandemi COVID, ada. Apa yang menjadikan kita punya kekuatan yang tangguh? Firman Allah ini. Dan ini yang harus diikutin. Protokol yang ada di dunia itu harus pakai masker. Tadi saya masuk, lupa saya lihat Ibu Pak Dede udah pakai ini, saya mesti pakai ini. Ya, tapi saya buka. Nanti kalau saya ngomong nggak ada dengar, Pak. Om, nggak saya dengar itu, buka maskernya dong. Ya, saya lihat masker ini untuk sementara saya lepas dulu. Ya, saya minta maaf kepada protokol COVID. Tapi saya nggak minta maaf kepada COVID-19, enggak. Sekarang ini saya mau khotbah untuk lawan dia. Saya mau ajar jemaat untuk lawan dia. Karena kalau enggak kita diobok-obok sampai kapan kita diobok-obok terus. Coba bayangin, tatanan dunia ini dirubah oleh satu virus yang kecil. Dia robah tatanan dunia sekarang. Ya. Tuhan yang punya dunia dan semuanya, dia berjalan normal. Dia enggak robah itu matahari, dia enggak robah itu bulan, dia enggak robah itu udara. Tapi virus dia robah. Nah, kita akan lihat dulu dalam kebenaran firman Allah supaya kita punya kekuatan ya yang diberikan oleh Tuhan untuk menghadapi. Dia tidak datang langsung menyulap saudara. Bang, saudara menjadi pesulap, jadi David Copperfield. Wah, lari sana, hilang sana. Enggak, dia suruh kita maju. Karena dia ingin melihat kita menggantikan dia untuk, sekali lagi, Tuhan Yesus ingin kita menggantikan dia untuk apa? Mempermalukan COVID-19. Ada amin? Kita diutus Tuhan di dunia ini mempermalukan COVID. Memang saya tidak kebal, saya tidak kuat, tidak sama dengan yang lain. Tapi saya boleh pastikan selama 3 bulan ini, Alkitab, firman yang Tuhan turunkan untuk saya sampaikan kepada jemaat, ternyata kalau saya lihat, ini kekuatan yang luar biasa. Menjaga jemaat, menjaga orang percaya. Alex, keluar. Ojek, siapa yang jagain Alex? Nah, itu yang saya ingin dengar. Bukan bilang, oh karena pakai masker. Iya, harus. Itu peraturan pemerintah. Harus cuci tangan, iya. Tapi peraturan, protokol ini cuma sampai di sini. Lewat dan ini dia sudah nggak mampu. Tapi yang kita pelajari saat ini, dia tidak terbatas ke atas. Jadi perhatikan, ini yang harus diperhatikan utama. Pagi hari ini saudara berkumpul di sini, ya. Saya memberikan judul khotbah sebenarnya sebelum saya sampai kepada ayat-ayat. Kekuatan orang percaya semakin besar. Ketangguhan orang percaya semakin besar. Ya, ketahanan orang percaya semakin besar. Kesehatan orang percaya semakin tangguh. Mengapa? Nah, ini yang harus dijawab. Bukan hanya sekedar protokol yang kita lakukan, tapi kita lihat dalam Alkitab. Sehingga kita berjalan makin hari makin kuat. Dan kita tidak diinjak-injak oleh COVID-19. Takut-takutin kita. Kerja takut, belajar takut, pergi ke pasar takut, jalan takut, keluar rumah takut. Mati ketakutan, bukan mati karena COVID. Dan ada orang yang mati ketakutan, diserang jantung karena apa? Bukan karena COVID, tapi karena ketakutan. Tekanan darahnya naik, jantungnya berdebar-debar, ya, kolaps. Bukan karena COVID, bukan. Makanya itu ada pertentangan orang-orang di luar. Oh, itu kan bukan karena COVID itu kan karena ada jantungnya, ada darah tingginya, makanya dia meninggal. Rame, tarikan untuk jenazah yang ada di rumah sakit. Kenapa? Mati ketakutan. Ya. Alkitab katakan pertama kali dalam Wahyu,
Orang penakut adalah orang pertama-tama yang akan masuk neraka. Coba dulu kita lihat itu. Coba. 21 ayat 8. Tetapi orang penakut, orang yang tidak percaya, saya nggak sambung, langsung aja. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Penakut dan tidak percaya jadi satu paket. Saya nggak percaya darah Yesus mau bentengin saya. Saya tidak percaya diajar oleh Alkitab ibadat itu mengandung janji ya untuk hidup yang akan datang, untuk sakit penyakit dilakukan. Saya tidak percaya, bahkan lebih saya takut COVID daripada Alkitab. Nah, tinggal tunggu waktunya saudara. Tinggal tunggu. Siapa yang akan jaga saudara? Sekali lagi, kalau Anda takut mana COVID, saya mau tanya, siapa yang jaga saudara? Presiden Amerika yang dia kasih senjata nuklir? Enggak. Pakai Apollo? Enggak. Kita dibentengi dengan firman untuk kita jagai kesehatan kita, jagai kekuatan fisik kita. Kita jagain bukan dengan obat-obatan dan memang tidak ada obat. Kita hanya makan tumbuh-tumbuhan, makan rempah-rempah untuk apa? Membuat ketahanan fisik kita kuat. Tetapi sesungguhnya ya, kita ini rentan. Nah, mari kita akan masuk dalam pembacaan kita. Mazmur 84 ayat 2 sampai ayat yang ke-12. Mazmur 84. Ya, kita akan baca bersama-sama. Saya membaca ayat kedua, saudara baca ayat yang ketiga dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam, saudara. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Raja dan Allahku. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Kita baca ayat 12 sama-sama, 2-3. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat bahwa ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, saya boleh berikan satu sub temanya ya. Ya, tema saya, kekuatan orang percaya semakin besar, ketangguhan orang percaya semakin tangguh ya, ketahanan kesehatan orang percaya semakin terjamin, terjaga dan terlindungi. Kenapa? Karena ayat 2 dan ayat 3 rindu pelataran rumah Tuhan, rindu bersorak-sorak ada ya di dalam rumah Tuhan. Untuk apa? Di dalam kita ibadat, kita menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan gembala. Itu sebabnya dalam waktu singkat yang saudara diberikan pada hari-hari ini, gunakan seluas-luasnya. Ada di tempat ini konsentrasi penuh untuk kita memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, melakukan apa yang menjadi liturgi dalam ibadat kita. Cuman kita persingkat, biasanya 1 jam, 2 jam, sekarang bikin 1 jam. Dan untuk itulah saudara, saya pun berkhotbah ini terburu-buru. Biasanya 1 jam, sekarang dipres 20 menit. Itu nggak mudah. Orang biasa santai makan, angkat kaki begini.
Ini, waduh, repot. Tapi ya nggak usah banyak cerita. Saya cuma ada waktu berapa menit sama. Nanti lagi kertas. Sudah, 5 menit. 10 menit. Aduh, ya. Rindu pelataran rumah Tuhan. Kita ada di pelataran rumah Tuhan. Karena bait suci Tuhan adalah terdiri dari halaman atau pelataran, tempat Maha Kudus, tempat kudus dan tempat Maha Kudus. Ketika kita ada, ya, Daud katakan kita melihat ada di pelataran rumah Tuhan itu menyenangkan. 1 hari saja dia lebih senang daripada 1000 hari di luar pelataran rumah Tuhan. Karena apa? Karena ada di dalam pelataran itu memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan, mengucap syukur. Kebaikan Tuhan itu luar biasa. Dan itulah yang saya perlu beritahu. Tahun 67 ketika saya masih remaja, ya, ada satu kegerakan besar yang terjadi di Sulawesi Utara. Ibadat itu 3 jam, 4 jam. Ya, 2 jam sampai 3 jam itu hanya puji-pujian penyembahan. Ya, di situ hadirat Allah turun, orang datang bawa ember, orang lihat ada apa itu gereja itu, sudah berasap, ya, sudah ada api. Ternyata waktu datang lihat orang sedang menyembah Tuhan. Itu apa? Terjadi di dalam ibadat di rumah Tuhan, ya. Bukan terjadi di luar sana, tapi di rumah Tuhan. Orang sedang menyembah Tuhan, orang sedang beribadat, ya. Dan berjam-jam orang menari, melompat-lompat, tidak nyenggol satu dengan yang lain. Ya, dia masuk di antara bangku, bahkan kalau dia di gerakan Roh Kudus dia loncat, dia nari di atas. Di sana nggak pakai dulu, waktu itu nggak pakai kursi, pakai bangku. Jadi dia loncat di situ, tahu-tahu dia turun lagi. Siapa yang pimpin? Roh Kudus. 67, 68, saya alami itu, ya. Di mana ibadat itu luar biasa, ya. Kami mulai kebaktian jam 8, ya. Karena orang tunggu dari kebun, pulang dulu. Jam 7, setengah 8 mulai. Itu sampai jam 11. Ya. Orang senang, tiap malam datang untuk apa? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan karena ada kuasa. Nah, kita cuma 1 jam ini, ya. Kenapa? Covid paksa kita supaya kita jangan memuliakan Tuhan. Covid paksa kita supaya ibadat kita dipersingkat. Kalau bisa hilang. Nah, sekarang dia alihkan kita ke rumah. Udahlah di rumah, santai kamu. Kalau di rumah kan ada nggak orang nyanyi loncat-loncat? Ah, ini orang gila nih. Sedangkan di sini aja nggak berani, di rumah lagi kan ada tetangga lihat. Waduh, nggak beres itu Tommy. Dia sendiri loncat-loncat. Kalau Daud dia sendiri dia loncat-loncat. Kita nggak bisa seperti Daud. Oh, Daud bisa, iya. Boleh nggak klik di rumah loncat-loncat sendiri gini? Kong langsung di video. Oh, ini sudah nggak beres ini. Nah, itu ada di sini, ada. Kalau sudah loncat menyari, nggak ada yang marah. Tuhan senang. Itulah makanya iblis melalui Covid tidak mau kita mau ibadat dengan bebas. Rindu pelataran rumah Tuhan. Itu yang kita akan kembalikan. Yang kedua apa? Ya, ayat yang keempat dikatakan burung-burung pipit, burung layang-layang tenang ada di sarangnya. Begitu juga jemaat Tuhan akan tenang kalau ada di gereja. Perang dunia kedua, orang hanya bisa tenang dari incaran daripada musuh ada di gereja. Tunggu kalau dia keluar baru ditangkap. Karena mereka sangat hormat. Gereja itu tempat Allah bertahta. Ya. Itu sebabnya kalau Tuhan suruh kita datang ke gereja, itu bukan dia mau bilang, kamu habis waktu aja datang di gereja. Enggak, dia kasih kita kesempatan untuk kita merasakan hadiratnya. Burung-burung ketika dia punya sarang, dia merasa aman di situ. Dia merasa tenang. Demikian juga kita. Ada di rumah Tuhan, kita akan merasa aman, kita tenang. Ya. Dan Tuhan inginkan supaya kita dapatkan itu. Selama ini hal itu direbut oleh COVID-19. Kita baik-baik ada kebetulan. Sekarang direbut. Tapi ada orang yang mau aja, biarin aja lah itu direbut terus. Sampai kiamat kalau bisa nggak ada gereja lagi. Ini sudah ada dalam pemikiran. Kan sudah ada internet, sudah live streaming, sudah ada. Nggak usah. Sudah kuno ibadat. Tidak ada Alkitab yang bilang kuno. Tidak ada. Saya katakan di mana? Ibadat di rumah itu semacam komsel, semacam ibadat keluarga. Tapi ibadat raya tetap ada di rumah Tuhan. Kalau toh memang itu cuma sebagai rumah, ya itulah dia. Karena saudara lihat nanti sebentar saya kasih tahu kenapa ada, ya. Rebut, ya. Covid mau rebut itu dari kita, ya.
Tapi saya bersyukur saudara sekarang ada di tempat ini, ya. Saudara lawan COVID itu, ya. Kemudian ayat 5 sampai ayat 7, di sana dia katakan berbahagialah orang-orang atau jemaat yang ada di rumah Tuhan sebab ada kekuatan di situ. Saudara mau lihat kekuatan apa? 1 Timotius 4 ayat 7b. Coba 1 Timotius 4 1 Timotius 4 ayat 7b dia berkata begini, latihlah dirimu beribadat. Tadi saya katakan, seorang atlet, olahragawan, ketika dia akan masuk pertandingan, latihan frekuensi, dia akan berolahraga, latihan itu dia akan menambah waktunya. Untuk apa? Melatih ototnya, melatih kemampuannya supaya ketika dia bertanding, dia bisa menang pertandingan itu. Demikian juga kita, dalam ibadat kita dilatih kerohanian kita. Karena kita akan bertempur di luar sana dengan apa? Dengan COVID. Saya nggak bicara yang lain. Dengan COVID. Tapi ketika saudara keluar dari ibadat, saudara gunakan dalam nama Yesus. COVID minggir, saya mau jalan. Ada kuasa. Ada kuasa di dalamnya. Ya. Kalau cuma jalan-jalan tidak ada dan cari Tuhan, nggak ada kuasa di situ. Ya. Karena apa? Latih. Ibadat ini kita sedang melatih menghadapi COVID, bukan main-main. Ya. Jadi kalau ada saudara, Tuhan sudah bilang melalui pemerintah buka waktunya, jangan mau tambah. Jangan tambah lagi, belum, nanti akhir tahun. Akhir tahun terus, sampai akhir tahun mati rohaninya. Kenapa? Tidak bisa beribadat lagi. Ini memang maunya COVID. Bukan maunya pemerintah, maunya COVID. Karena negara ini negara Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dan dia ingin kalau bisa warga negara Indonesia tidak usah beribadat. Tinggal saja di rumah. Minum kopi. Dikasih macam-macam supaya kamu gemuk. Ya, itu maunya COVID. Tapi kita kembali dalam firman, karena keberadaan dunia ini karena firman ini, COVID baru muncul. Dan ini dulu saya mau beritahu sama saudara, adalah cara Tuhan untuk menghabisi orang Israel. Orang Israel 3 cara yang dihabisi oleh Tuhan. Karena pembangkangan mereka tidak taat terhadap firman Allah. Salah satu tidak mengindahkan hari Sabat. Tuhan habisin mereka dengan pedang. Tuhan habisin mereka dengan apa? Dengan kelaparan. Tuhan habisin mereka dengan balas sampar. Kalau kita saudara baca di dalam kitab Yeremia, saudara akan menemukan itu 3 hal. Ternyata 3 hal ini muncul lagi. Kenapa? Mengingatkan gereja, jangan abaikan ibadat. Ingatkanlah hari Sabat dan kuduskanlah dia. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Sehingga saudara ada di mana ketika saudara beribadat, saudara punya jaminan. Roti saya diberkati, air saya diberkati, sakit penyakit dilalukan. Nah, ayat ini saya lanjutkan. Latihan badani terbatas, ayat 8. Gunanya, tetapi ibadat itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini. Hidup sekarang. Dan hidup yang akan datang. Ibadat ini punya janji, saudara. Saudara datang di sini ada janji di dalamnya. Saudara di rumah nggak ada janji. Siapa yang bilang ada janji? Nggak ada. Karena ini ditulis. Ibadat ada kumpulan saudara bersaudara di dalam Ibrani. Itu konteks arti daripada ibadat. Memang sekarang dirubah di rumah saja. Itu tidak salah. Komselia. Tapi ibadat raya tetap di sini. Kalau saudara dapat pelajaran mengenai ibadat raya, itu burung Raja Wali ada 2 sayap. Satu berbicara mengenai sayap ibadat raya, satu berbicara sayap mengenai komsel. Nah, kalau cuma satu, hebat apapun burung Raja Wali, dia tidak bisa terbang. Harus 2. Kita akan menuju sorga, harus 2. Ibadat raya ada, komsel ada. Yang seterusnya, saudara, ayat yang ke-8. Mereka atau orang percaya jemaat makin kuat sebab beribadat seperti Israel disuruh Tuhan keluar dari tanah Mesir untuk beribadat. Saudara tahu, ketika beribadat orang Israel itu memang perintah Tuhan keluar dari Mesir untuk beribadat, bukan untuk jalan-jalan. Beribadat. Dan saudara lihat akibat ketika orang Mesir lihat, waduh ini orang Israel sudah pergi. Apa ini dia kerjakan? Dia kejar. Waktu dia kejar, masuk ke Laut Kulsum, terdenya terbuka, ada jalan kering di tengah-tengah Laut Kulsum. Ketika Israel masuk, orang Mesir masuk, Tuhan tutup di air. Mati semua itu tentara Mesir. Penyakit yang mengejar saudara, kita seperti dikejar penyakit.
ketika kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan yang akan lawan penyakit itu. Gak ada amin. Memang siapa yang melawan COVID? Gak ada yang kuat sekarang lawan COVID. Gak ada, termasuk kita. Tapi ketika ibadat kita utamakan, Tuhan yang akan lawan COVID itu. Dan itu kita lakukan, Tuhan suruh lakukan. Karena ibadat itu kita beribadat untuk Tuhan. Ya. Kemudian kita lihat ya, ayat 9 sampai 12. Satu hari dalam gereja lebih baik daripada 1000 hari di luar gereja. Ini saya terjemahkan dengan bahasa sehari-hari. Saudara ada dalam gereja hari ini. Ya. Sebab di situ ada matahari. Matahari yang bicara apa? Kehidupan. Ya, matahari bicara kehidupan. Kalau nggak ada matahari, beku dan tidak ada kehidupan di planet ini. Kemudian di dalam ibadat berbicara ada apa? Perisai, ada pelindung. Seorang tentara mau pergi berperang, harus zaman dulu dia akan ada perisai, ada tombak, ada lembing. Perisai untuk jaga anak panah itu. Karena kita diserang oleh setan, anak panah api. Tuhan perisai itu. Kemudian apa lagi yang di situ? Ada kemuliaan. Gereja Tuhan yang berada dalam perlindungan Tuhan, dia boleh kasih kesaksian. Kami boleh ada, kami boleh sehat, kami bukan karena kami punya obat, bukan kami punya dokter, bukan kami punya rumah sakit, tapi kami punya Tuhan yang memberikan kemuliaan. Kita punya kesaksian. Bukan seperti orang dunia, oh saya ada rumah sakit. Masuklah kau di rumah sakit Sulianti Saroso, mau nggak? Baru dengar rumah sakit udah serem, belum masuk udah takut. Karena apa? Rumah sakit infeksi, termasuk rumah sakit pusat menangani COVID-19. Kemudian apa di sana? Ada kebaikan. Kebaikan Tuhan ada di sini. Jadi kalau saudara datang, saudara terima kebaikan. Yang tidak datang ya saudara jawab sendiri. Pemerintah sudah buka, jangan kita tutup. Kecuali kalau pemerintah bilang tidak boleh, kita akui bahwa dia adalah wakil Allah. Ya. Yang terakhir kita melihat ya, kekuatan keberanian kita semakin besar melawan pandemi COVID. Sebab dalam ibadat raya ada pujian, sekali lagi perhatikan ya, ada pujian, ada penyembahan, ada doa, ada kesaksian, ada firman Allah, ada korban khusus, ada perjamuan Tuhan, dan ada persekutuan ilahi. Dengan kata lain, ada protokol Alkitab yang kita lakukan di tempat ini sekaligus. Saya dari awal saya bilang protokol Alkitab, kita hidup dari protokol Alkitab. Dan inilah yang kita lakukan dalam ibadat singkat kita. Protokol Alkitab, berapa hal yang kita lakukan sekaligus kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan mau kita melakukan itu. Untuk apa? Kita mendapatkan kekuatan yang makin hari makin kuat, makin besar, makin mampu. Sehingga kita tidak akan diinjak-injak oleh COVID-19. Kita tidak akan diintimidasi oleh COVID. Yang mengintimidasi sekarang kita adalah COVID-19. Menakutkan memang. Pasar nggak boleh. Ya, sekolah nggak boleh. Ini menakutkan ini COVID. Tapi saya percaya orang yang percaya kepada Tuhan lakukan ibadat, makin hari makin kuat, makin hari makin tangguh, makin hari makin sehat, makin hari dia akan makin hebat untuk sampai ke dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa sorga, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Tapi hamba mohon kuasa Roh Kudus akan berbicara lebih jauh apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Supaya umat-umat-Mu mereka akan makin hari makin kuat untuk menghadap Allah di Sion. Kami belum sampai ke sorga, tapi kami tahu di dunia ini Tuhan mempersiapkan kami untuk makin hari makin kuat untuk menghadap Engkau di Sion. Karena di sanalah tujuan akhir hidup kami. Dan kami percaya umat-umat-Mu dijaga dan lindungi. Sebentar kami akan menerima perjamuan Tuhan. Mereka akan mendapatkan kekuatan dari dalam untuk menangkal COVID-19. Dan kami yakin darah Yesus punya kemampuan yang luar biasa untuk menjaga dan melindungi umat-umat Tuhan daripada gangguan kesehatan apapun. Bukan hanya COVID, apapun. Tuhan akan bentengi kami dan lindungi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Saatnya kita akan menerima Tuhan. Dan ini adalah sesuatu hal yang ada orang sebagian biasa. Tapi di hari-hari ini Tuhan tahu bahwa saya ini adalah hal yang luar biasa. Ya, karena kita akan memberikan manusia dia berdoa untuk
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan atas aku. Terima kasih Tuhan. Kami memperingati kematian, dan kematian itu yang membuat kami hidup. Kematian Yesus mempunyai kami, mendapatkan kekuatan, mendapatkan tenaga, mendapatkan perlindungan dan pembentengan daripada Tuhan terhadap serangan daripada iblis, terutama di hari-hari ini serangan penyakit COVID-19. Dan kami percaya jika kami akan makan, minum tubuh dan darah Kristus, maka kami akan beroleh kekuatan untuk menang dalam pertempuran iman menghadapi segala macam serangan daripada iblis. Kami akan terima roti ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami diberikan lagi kekuatan, perlindungan, pertolongan Tuhan untuk membuat daya imunitas tubuh kami kuat terhadap serangan COVID-19, kuat terhadap serangan iblis, karena kami tahu tubuh dan darah Kristus yang kami makan dan minum saat ini adalah kekuatan ilahi yang kami terima dari Tuhan. Lebih daripada obat-obatan, lebih dari vaksin apapun yang ada di bumi, karena vaksin dan obat adalah tubuh dan darah Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Demikian juga Dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dikeraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Terima kasih. Kami akan terima cawan ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar-benar kami merasakan kekuatan baru yang Allah berikan, kemampuan yang prima yang Tuhan berikan. Kami berdiam diri, Tuhan berperan dan kami. Engkau akan melaksanakan apa yang Engkau janjikan, bahwa Engkau adalah Immanuel, Allah Immanuel. Yesus adalah Immanuel, Allah menyertai. Bukan hanya untuk 1 hari, 2 hari, bukan hanya untuk 3 bulan yang sudah lewat, tapi hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, dan tahun-tahun seterusnya kami akan mendapat penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan Yesus. Kami sudah terima perjamuan dalam ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Dan cawan akan diperbolehkan dengan tujuan kita, anak Allah Yesus. Hallelujah.
kami. Karena kami di dalam pendidikan. Mungkin ada di hari-hari ini khusus di Jakarta, ada kerepotan anak-anak kami akan melanjutkan pendidikan pada tahun pendidikan yang baru, masalah usia, masalah lokasi, zonasi dan sebagainya ada. Saudara, Tuhan tolong bukakan jalan dan anak-anak kami boleh mendapatkan kesempatan belajar sesuai dengan kemampuan lokasi dan daerah yang dia tinggal. Ini doa kami buat anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Tidak lupa kami berdoa buat wilayah di mana kami tinggal, Sukabumi, Cilincing, Jakarta Utara. Berikan keamanan, berikan kesehatan, lindungi warga yang ada di sini, lindungi juga kami Tuhan sebagai umat Tuhan. Ini doa kami. Berkati korban musibah yang telah diberikan oleh Tuhan-Tuhanmu, dan tolong jika ada di antara mereka yang memberikan dirimu, Tuhan buka tingkap kami semua dan curahkan berkat kepada mereka. Umat Tuhan bukan hidup dengan limpah karena takut akan Tuhan. Ini doa kami. Terima kasih seluruh umat-umat yang terlibat di dalam acara ibadat persiapan sebelumnya. Tuhan memberkati mereka. Tuhan tolong kesehatan mereka, tolong pekerjaan mereka, tolong masa depannya. Semua yang terlibat mengambil bagian di dalam prosesi acara ibadat pada minggu ini, Tuhan pilih semua korban, waktu, tenaga, pikiran, dan dana yang mereka korban. Ini doa kami. Terima kasih Bapak. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita yang dipuji-puji yang besar. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Saat ini kasih berpulang dengan damai saudara. Kiranya berkat Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama Tuhan Roh Kudus kita menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kalian. Haleluya.